Selamat pagi, Ibu. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, ketua kelas hadir? Iya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai segala pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari adik-adik semua memimpin kita dalam doa. Ibu mau? Ya, ketua kelas ada usulan siapa? Indri, Bu. Oke, silakan adik Indri. Semuanya bangun. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Yakin semuanya baik, tidak ada yang sakit? Tidak. Oke, baiklah. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Tidak tahu, Ibu. Yakin tidak tahu? Coba buka kembali buku kalian. Lihat kembali minggu lalu kita sudah belajar tentang apa dan hari ini kita mau belajar tentang apa. Ayo silakan buka buku kalian sekarang. Sistem pencernaan, Ibu. Oh iya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan yang disebutkan adik Delvi itu sistem pencernaan itu dibahas pada minggu lalu. Ya, kita berikan aplaus. Nah, adik Delvi masih ingat. Oke. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang sistem pencernaan loh. Nah, pada sistem pencernaan ada yang masih ingat materinya tentang apa saja? Silakan satu orang iya. Saat makanan, Ibu. Oke, zat makan kita berikan aplaus. Nah, ada lagi? Ya, adik Rafli? Oke, betul sekali kita berikan aplaus. Ya, sekarang sudah ada sistem pencernaan yaitu terkait dengan zat-zat makanan, organ-organ pencernaan. Kemudian penyakit pada sistem pencernaan ada tidak? Ada. Oke, masih ingat ya sejauh ini? Hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh pada sistem pernapasan, Ibu mau membuat kesepakatan kelas. Bisa toh? Bisa, Ibu. Oke, baik. Nah, kesepakatan kelas ini hanya ada 2. Ada yang tahu apa saja? Tidak tahu, Ibu. Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi yang pertama, apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu beritakan kepada adik-adik semua harus diikuti dengan baik. Bisa? Bisa, Ibu. Ada tanggapan balik atau ada yang tidak setuju? Pas. Oke, baik. Peraturan yang kedua. Nah, Ibu membatasi penggunaan HP. Jadi apabila Ibu menyuruh kalian menggunakan HP, baru kalian gunakan. HP digunakan hanya pada saat kalian mencari berbagai literatur pembelajaran hari ini. Bisa? Bisa. Ada tanggapan balik? Tidak. Oke, baik. Fix ya? Fix. Peraturan 1 dan peraturan 2 sudah fix toh? Fix. Oke, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuan kita hari ini silakan Ibu minta salah satu orang baca, adik Rizky. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Yang pertama yakni menganalisis organ-organ pernapasan pada manusia. Tujuan yang kedua yakni menganalisis pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus dengan kapiler serta jaringan tubuh. Oke, terima kasih adik Rizky. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan sistem pernapasan pada manusia, kita akan melakukan penyegaran otak. Siap, Ibu? Oke, sekarang tutup semua buku kalian, laptop, tutup. Siapkan kertas, tulis nama dan kelas. Sekarang kita akan melakukan tes awal. Sudah siap semua? Siap, Ibu. Sudah tulis nama dan kelas? Sudah, Ibu. Oke, catat soal nomor 1. Siap. Oke. Apa
sama, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntung. Oke, sekarang. Oke, baik. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa kalian sudah dibagi dalam bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi, sekarang silakan bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah kalian ketahui bersama. Oke, silakan. Waktu dimulai dari sekarang 1 menit untuk bentuk kelompok. Oke, kalian sudah bagi dalam bentuk kelompok toh? Nah, ini dengan gaya apa tadi? Audio? Auditori. Oke. Yang ini? Estetik. Oke, betul. Nah, sekarang Ibu bagikan RKPD berdasarkan gaya belajar kalian. Ya. Makasih Ibu. Baca suruhannya secara baik, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada, lalu kerjakan. Waktu kalian untuk mengerjakan RKPD itu 10 menit. Jadi silakan bagi di antara kalian untuk mengerjakan soal agar cepat selesai. Silakan mencari literatur atau segala bentuk sumber informasi yang ada untuk memperlancar mengerjakan LKPD. Oke, jadi silakan waktu dimulai dari sekarang. Ibu bisa pakai HP kok? Oke, kali ini bisa untuk menggunakan HP. Jadi silakan manfaatkan segala bentuk teknologi yang kalian miliki. Silakan dimulai dari sekarang. tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah faring, ketiga laring, keempat trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru. Terima kasih. Oke, kita berikan amplop. Lembar kerja kami untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya. Ya baik. Oke, untuk kelompok
1 saya ingin bertanya. Coba kelompok 1 jelaskan apa sih fungsi hidung dalam sistem pernapasan. Oh ya baik, jadi menurut kelompok kami fungsi hidung itu sebagai tempat keluar masuknya udara. Fungsi lain juga hidung itu bisa digunakan untuk mencium. Baik Ibu, terima kasih kepada pendidikan. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari trachea? Terima kasih. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Claudia. Jadi fungsi dari trachea adalah saluran untuk menghubungkan hidung dan bronkus sebagai saluran udara. Dari presentasi kami, terima kasih. Kelompok 2 silakan maju. Pagi teman-teman dan Ibu. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok auditori untuk nomor 2. Kepada Claudia disilakan. Baik, untuk soalnya menganalisis pertukaran gas O2 dan CO2 di dalam alveolus dengan kapiler serta jaringan tubuh. Hasil jawaban dari kelompok kami bahwa ketika udara mencapai alveolus terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Presentasi dari kelompok kami, mungkin dari kelompok kinestetik ada yang ingin ditanyakan apabila ada yang kurang jelas. Silakan kelompok kinestetik. Saya Ibu, Oke. baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 2 karena teman-teman menjelaskan tentang mekanisme pertukaran oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Kira-kira teman-teman bisa kasih tahu apa yang ada di kapiler darah sehingga bisa terjadi pertukaran udara. Terima kasih, itu pertanyaannya. Silakan kelompok. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kinestetik. Jadi dalam kapiler darah itu ada yang namanya sel darah merah atau eritrosit. Nah, si eritrosit ini mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu ada unsur hem di dalamnya yang merupakan satu besi yang menjadi satu warna merah. Jadi karena ada itu, makanya dalam kapiler terjadi proses pertukaran. Terima kasih. Kita berikan amplop. Pendapat dari kelompok kinestetik, apakah ada yang masih ingin dipertanyakan? Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Nah, dari pemaparan yang ada, masih ada yang belum kalian pahami? Halo, oh ya, silakan. Mas, apa yang belum dipahami? Saya tidak mengerti terkait pertukaran gas di dalam alveolus. Oke. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini adik Delvi dia belum paham tentang pertukaran gas di dalam alveolus. Nah, kita akan bahas
Iya, kita berikan aplaus. Dari paru-paru ke jantung dan jantung kembali lagi ke paru-paru. Nah, alveoli kan berada di mana? Di paru-paru loh. Nah, di paru-paru dia dibaluti oleh pembuluh darah kapiler. Nah, kemudian darah yang sudah mengandung oksigen dari paru-paru ini yang sudah ditangkap oleh alveolus ini, dia tersebar ke jantung. Dia membawa darah tadi yang sudah mengandung oksigen ke jantung. Nah, dari jantung dia sebar ke seluruh tubuh sudah ini. Nah, kemudian darah yang sudah mengandung oksigen tadi, yang sudah mengandung CO2 tadi, dia kembali lagi ke paru-paru, kemudian dikeluarkan melalui hidung berupa CO2. Sampai sini paham? Paham. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu minta kalian siapkan kembali kertas. Kita akan melakukan tes lagi. Oke, silakan. Semuanya sudah siap? Sudah tulis nama dan kelas? Oke, catat soal nomor 1. Apa yang kalian tahu tentang bernapas? Soalnya sama seperti yang di awal tadi. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang bernapas? Nomor 2. Jelaskan mekanisme pertukaran gas di dalam alveoli. Oke, sudah? Dijawab, dimulai dari sekarang. Silakan. Waktu habis, Ibu minta salah satu orang, adik Indri, kumpulkan hasil jawaban dari teman-teman. Oke, berhubung pembelajaran kita sudah selesai. Nah, ibu sudah meyakini bahwa tujuan pembelajaran kita sudah dicapai hari ini karena melihat keaktifan dari kalian. Nah, untuk itu Ibu minta salah satu orang untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta, ya, betul sekali. Silakan, Adik Nur. Ya, jadi kesimpulannya sistem pernapasan itu merupakan suatu sistem yang terjadi di dalam tubuh manusia, di mana melibatkan alat-alat pernapasan dan berfungsi mengambil oksigen untuk kelangsungan hidup manusia dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Oke, betul sekali, kita berikan aplaus. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh Adik Nur. Sekarang Ibu minta kalian nanti siapkan kertas untuk mencatat kesulitan dan segala tantangan yang sudah kita alami dalam pembelajaran kita hari ini. Nanti bisa dikumpulkan di ketua kelas lalu diantar ke ruangan Ibu. Oke, bisa? Bisa, Ibu. Oke, sebelum kita menutup segala rangkaian pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan satu hal, bahwa kita perlu menghindari udara kotor supaya organ pernapasan pada tubuh kita itu tetap sehat, sehingga bisa digunakan untuk keperluan-keperluan kehidupan kalian untuk seterusnya. Kemudian jangan merokok, kemudian tetap jaga stamina kalian untuk tetap sehat. Oke, bisa? Bisa. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ibu minta Adik Rizky untuk memimpin kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan tahan lama. Terima kasih.